Seperti The Little Engine That Could, penjelajah Curiosity milik NASA dengan berani melintasi kawah Gale di Mars untuk mencari tahu apa yang mungkin terjadi miliaran tahun lalu sehingga planet ini menjadi padang pasir merah. Dan sepertinya ia menemukan sesuatu. Meski kehidupan di Mars tampak mustahil sekarang, ribuan tahun lalu Mars mungkin planet yang mirip bumi dengan atmosfer tebal, air, dan bahkan kehidupan. Dan sepertinya perubahan terjadi baru-baru ini. Penelitian menunjukkan bahwa 3 miliar tahun lalu, belahan utara Mars mungkin memiliki lautan yang stabil. Di bumi, zaman Arkaikum sedang berlangsung. Gunung-gunung berapi sedang aktif dan kehidupan awal tengah berlangsung. Kehidupan mungkin mulai muncul di Mars. Bukan gurun yang membeku seperti Antartika, tapi perairan seperti lautan di bumi. Dan iklim yang mirip bumi ini memperpanjang masa laik huni Mars sekitar 500 juta tahun lebih lama dari yang kita duga sebelumnya. Dengan kata lain, ada 1,5 miliar tahun di mana Mars benar-benar mirip bumi, dengan kondisi yang tepat untuk kehidupan mulai terbentuk. Tapi kemudian, sesuatu terjadi yang mengubah segalanya selamanya. Atmosfer menipis, Mars kehilangan lautan dan menjadi tempat dingin dan sunyi, seperti yang kita lihat sekarang. Selama ini, kawah Gale masih menjadi misteri, tapi kini Curiosity menemukan sesuatu yang menarik di sana. Cekungan luas di permukaan Mars, di mana miliaran tahun lalu air pernah mengalir dengan deras. Di sana, Curiosity menemukan karbonat, sesuatu yang bisa memberitahu kita tentang iklim Mars purba. Ini adalah mineral yang terbentuk ketika karbon dioksida atau CO2 larut dalam air. Artinya, untuk membuatnya kita butuh dua hal, atmosfer yang tebal serta air dalam wujud cair. Di bumi, CO2 sangat penting karena bantu memerangkap panas dari matahari di atmosfer kita. Hal ini membuat planet kita cukup hangat untuk menunjang kehidupan. Tumbuhan memakannya selama fotosintesis untuk menghasilkan oksigen yang dibutuhkan manusia dan hewan untuk bernapas. Di Mars, keberadaan CO2 menunjukkan bahwa memang ada semacam sistem iklim. Ketika mulai larut dalam air, CO2 bereaksi dengan mineral tertentu di dalam tanah, seperti kalsium atau magnesium, dan menciptakan karbonat. Mirip seperti proses pembentukan kerang di lautan di bumi, hanya saja di Mars, proses ini terjadi pada bebatuan. Dan penemuan ini sangat penting. Karbonat-karbonat ini bertindak seperti fosil iklim kuno planet Mars. Karbonat menyimpan informasi tentang bagaimana kondisi Mars di masa lalu. Dengan mempelajarinya, para ilmuwan bisa mengintip masa lalu Mars ketika air masih ada di sana. Mereka bisa memberitahu kita bagaimana atmosfer Mars berubah seiring waktu, menunjukkan apakah atmosfernya hangat atau dingin, atau apakah ada banyak air di sekitarnya, dan apa yang terjadi pada planet ini secara umum. Untungnya, Curiosity bisa mempelajari hal ini di sana. Curiosity memiliki sampel analisis at Mars dan tunable laser spectrometer. Keduanya layaknya alat forensik di Mars. SAM adalah laboratorium mini beroda. Alat ini mampu memanaskan sampel batuan Mars hingga suhu sangat tinggi. Ada 2 oven yang bisa memanaskan sampel hingga suhu 982 derajat Celcius. Panas yang sangat tinggi ini menyebabkan bebatuan melepaskan gas yang terperangkap di dalamnya. Gas yang seperti sidik jari purba Mars, atmosfer. Setelah gas-gas ini dilepaskan, TLS menganalisisnya secara rinci, menguraikannya hingga ke bagian terkecil. Dan temuan para ilmuwan mematahkan semua anggapan kita sebelumnya tentang kelayak hunian Mars. Ternyata, Mars tidak hanya pernah basah, tapi ada sesuatu yang menyebabkan planet ini mengering dan mendingin secara bertahap. Dengan kata lain, air di Mars tidak menghilang begitu saja, tapi menguap dengan cepat dalam kondisi ekstrim. Jadi, apa yang terjadi padanya? Para astronom memberikan 2 kemungkinan penjelasan. Penjelasan pertama mengatakan pernah ada masa-masa di mana Mars kadang basah dan kadang kering. Air tidak bertahan lama, mungkin muncul dalam semburan-semburan singkat dengan periode di mana air kemudian akan mengering, lalu kembali lagi. Kemungkinan kedua lebih intens. Air yang ada di sana sangat asin dan dingin. Jadi, alih-alih berbentuk cair, sebagian besar air di sana membeku menjadi es. Hal ini membuat kondisi planet terlalu keras untuk kehidupan seperti yang kita kenal, karena kondisinya akan terlalu ekstrim bagi apapun untuk bertahan hidup.
Kedua, kemungkinan itu berarti Mars tidak nyaman dan penuh dengan kehidupan di masa lalu, seperti yang diharapkan sebagian orang. Setidaknya tidak di permukaan. Tapi bukan berarti kehidupan di bawah tanah tidak mungkin ada. Hal ini masih memungkinkan. Dan untuk tahu lebih jauh lagi, kita harus terus mencari petunjuk adanya air. Setelah bertahun-tahun menjelajahi Mars, para ilmuwan baru saja membuat penemuan yang sangat menakjubkan. Jauh di bawah permukaan berbatu planet merah ini, terdapat waduk air dalam bentuk cair yang tersembunyi. Kali ini, air sungguhan, bukan lapisan es yang membeku atau uap air di atmosfer, meskipun letaknya jauh di bawah kerak Mars. Terobosan ini berasal dari data yang dikumpulkan oleh pendarat InSight milik NASA. Wahana ini menghabiskan 4 tahun mendengarkan getaran halus di Mars atau gempa Mars, dan ia menganalisis lebih dari 1.300 gempa. Berkat ini, para ilmuwan dapat memetakan bagaimana gelombang seismik bergerak di planet ini. Hal itu mengungkap adanya kantong-kantong air cair yang terkubur sekitar 9,7 hingga 19,3 km di bawah tanah. Bukan hanya satu danau, tapi banyak. Jadi, mereka menggunakan metode yang sama dengan di bumi untuk menemukan air, minyak, dan gas di bawah tanah. Dan mereka berhasil menggali informasi sistem bawah tanah Mars. Ketika air menghilang dan mengering, sebagian terlepas ke angkasa ketika Mars kehilangan atmosfer pelindungnya yang tebal. Tapi, penemuan ini menunjukkan sebagian besar air itu tidak menghilang, hanya tenggelam jauh di bawah tanah di tempat yang masih ada sampai sekarang. Begitu dekat, tapi di luar jangkauan. Ini merupakan kemajuan besar. Air adalah molekul yang paling penting dalam membentuk nasib sebuah planet. Dan juga, meskipun kita mengatakan Mars tidak pernah dipenuhi kehidupan, hal ini tidak menghilangkan kemungkinan adanya kehidupan di sana sekarang. Jika air dalam bentuk cair masih ada di bawah tanah, mungkinkah ada mikroba kecil yang bersembunyi di sana juga? Kehidupan yang kita kenal tidak akan bisa bertahan tanpa air. Dengan penemuan ini, gagasan tentang kehidupan di Mars menjadi lebih masuk akal. Tapi, ada satu hal yang perlu diingat. Meskipun air ini mungkin tampak penting untuk rencana kolonisasi Mars di masa depan, air ini tidak akan mudah dijangkau. Mengebor kerak Mars sedalam 9,7 km bukanlah hal yang mudah. Asal tahu saja, di bumi, lubang bor terdalam yang pernah dibuat adalah sekitar 12 km. Ini dilakukan dalam proyek Kola Super Deep Borehole, dan proyek ini mendorong teknologi yang ada saat ini hingga ke batasnya. Panas yang sangat tinggi, tekanan, kegagalan peralatan, banyak sekali kendala. Dengan Mars, itu akan lebih sulit lagi. Lingkungan Mars jauh lebih dingin, atmosfernya sangat tipis, dan tidak ada infrastruktur. Hal ini akan membuat misi pengeboran menjadi sangat sulit. Untuk mencapai waduk air yang terkubur begitu dalam di Mars, kita butuh peralatan pengeboran khusus yang harus dikirim ke sana. Peralatan itu harus tahan terhadap suhu dingin yang ekstrim, tekanan rendah, dan gravitasi yang berbeda. Oh, dan semuanya harus beroperasi dari jarak jauh dan tidak boleh rusak, serta butuh banyak sekali energi. Yap. Mungkin kita baru bisa melakukan hal ini di masa depan saat sudah ada sistem otomatis atau astronot di Mars. Itu bukanlah tugas yang mudah bahkan bagi miliarder paling ambisius sekalipun. Jadi untuk saat ini, apa yang disembunyikan oleh waduk-waduk ini masih menjadi misteri. Tapi setidaknya itu bukan satu-satunya. Seperti yang disebutkan, Mars menyembunyikan salah satu rahasia terbesarnya di bawah kutub selatannya yang membeku. Sebuah danau air cair luas yang terkubur. Radar mengungkapkannya saat memindai lapisan es di wilayah ini, namanya sulit untuk diucapkan. Anehnya, air bisa tetap cair dengan temperatur serendah itu. Itu mungkin karena panas bumi di bawah permukaan Mars. Dan mungkin juga ada kehidupan di sana. Jadi, sekarang mereka berpikir untuk menyelidiki danau ini lebih dulu. Itu akan lebih mudah. Kerja Curiosity sungguh luar biasa dan terus bantu mengupas lapisan-lapisan iklim purba Mars, memberi potongan-potongan baru untuk teka-teki tentang apa yang terjadi kepada Mars. Hal ini bisa membantu kita menghindari kesalahan yang sama di masa depan. Mars bisa diam-diam mengacaukan kedalaman lautan kita. Planet merah ini berjarak 225,3 juta kilometer dari bumi.
Jadi kita pernah berpikir bahwa planet ini tak banyak berdampak pada kita. Namun hal itu berubah baru-baru ini dengan penemuan mirip efek kupu-kupu. Apa yang diawali dengan tarikan gravitasi kecil di ruang angkasa, akhirnya menciptakan pusaran air raksasa di bumi. Kecurigaan ini dimulai ketika para ilmuwan memutuskan untuk mengeksplorasi hampir 300 lubang dalam yang dibor di dasar lautan yang dibuat pada tahun 60-an. Tujuan mereka adalah untuk memahami kekuatan arus laut dalam dengan menganalisa sedimen, yaitu material seperti pasir atau lumpur yang terakumulasi di dasar lautan selama 65 juta tahun terakhir. Dasar lautan memiliki sedimen berlapis-lapis. Ketika lapisan-lapisan ini menunjukkan pola berkesinambungan, itu artinya material tersebut secara bertahap menumpuk seiring waktu tanpa ada gangguan yang tiba-tiba. Dengan kata lain, arus dalam laut tenang dan stabil. Namun para peneliti juga melihat pola yang aneh. Selama periode waktu tertentu, mereka tidak dapat menemukan bukti sedimentasi, yang berarti ada hal lain yang mengganggu proses ini. Alasan paling mungkin soal celah sedimentasi ini adalah adanya arus yang kuat di dasar laut. Karena sangat kuat, arus tersebut mungkin memindahkan sedimen dari tempat asalnya. Tapi ada yang aneh, semua celah yang diidentifikasi dalam penelitian ini terjadi pada interval 2,4 juta tahun. Data menunjukkan ada total 27 celah. Ini tak mungkin sebuah kebetulan. Jadi para ilmuwan menyadari mereka tidak sedang memeriksa celah sederhana dalam proses sedimentasi. Mereka sedang menganalisis keberadaan siklus. Menurut para ahli, satu-satunya penjelasan yang masuk akal ada di luar angkasa dan mungkin akibat dari suatu yang dikenal sebagai siklus besar astronomi. Untuk memahami proses ini, pertama kita perlu membahas siklus Milankovitch. Siklus ini dinamai sesuai nama ilmuwan Serbia yang seabad lalu mengemukakan bahwa perubahan gerak bumi mengelilingi matahari dan kemiringan pada porosnya dapat mempengaruhi iklim jangka panjang bumi. Masalahnya, pergerakan bumi ini dipengaruhi oleh banyak hal, termasuk planet lain. Biasanya orbit planet kita mengelilingi matahari bukanlah lingkaran yang sempurna, tapi hampir saja. Namun dari waktu ke waktu, jalur ini secara langsung dipengaruhi oleh tarikan gravitasi Jupiter dan Saturnus. Jadi kedua planet raksasa ini seperti menarik orbit kita sehingga orbitnya menjadi lebih elips. Variasi seperti ini dapat memengaruhi jumlah dan distribusi sinar matahari yang mengubah iklim di bumi. Menurut teori Milankovitch, pola iklim bumi berubah dalam siklus 405.000 tahun, 1.000 tahun, 41.000 tahun, dan 23.000 tahun. Teorinya siklus ini dapat memicu awal dan akhir periode glasiasi yang juga dikenal sebagai zaman es. Teori ini sebenarnya telah dikonfirmasi di tahun 70-an oleh para ilmuwan yang juga mencari bukti siklus ini di sedimen dasar laut. Perhitungan terbaru menunjukkan bahwa selain siklus Milankovitch, ada perubahan iklim yang mengikuti ritme yang jauh lebih lambat. Siklus-siklus tersebut tidak berubah setiap puluhan ribu tahun. Tidak, maksudnya periode yang berlangsung selama jutaan tahun. Dan inilah yang dimaksud dengan siklus besar astronomi yang tadi saya sebutkan. Kita tahu tentang kejadian tersebut terutama karena bukti-bukti berdasarkan matematika dan pemodelan komputer. Tapi sangat sulit untuk menemukan bukti geologis keberadaan siklus astrologi jutaan tahun ini atau petunjuk apapun tentang bagaimana siklus tersebut mempengaruhi bumi. Ya, setidaknya sampai sekarang. Ternyata apa yang ditemukan para ilmuwan di dasar samudera bisa jadi merupakan bukti yang kita butuhkan. Dan itu karena periode 2,4 juta tahun tersebut sama persis dengan catatan interaksi antara bumi dan Mars. Ketika kedua planet memetakan jalur orbitnya, medan gravitasi keduanya berinteraksi dalam proses yang disebut resonansi. Ya, persis seperti yang terjadi pada Jupiter dan Saturnus. Sesekali, gaya gravitasi planet merah menarik orbit kita sedikit lebih dekat ke matahari. Dan seperti siklus Milankovitch yang lebih pendek, siklus besar ini juga mempengaruhi iklim kita. Dalam hal ini, dengan meningkatnya radiasi matahari yang mencapai bumi, membuat planet kita menjadi lebih hangat. Sejujurnya, para ahli percaya bahwa jumlah radiasi matahari ekstra yang diberikan Mars kepada kita tidak terlalu besar. Maksudnya hal itu tidak akan membuat bumi jadi sangat panas hingga terasa seperti kita berjalan di matahari. Namun perbedaan kecil dalam iklim ini cukup mengubah perilaku alam di bumi, seperti arus laut. Iklim yang lebih hangat cenderung menghasilkan badai besar yang lebih sering, dan hal ini sering menghasilkan pusaran air yang mengaduk-aduk sedimen.
Fenomena ini digambarkan sebagai pusaran air raksasa yang dapat mencapai dasar laut di samudera terdalam yang disebut jurang abyss. Menemukan celah pada catatan sedimen laut dalam itu sungguh mengesankan, karena mungkin ini merupakan bukti terkuat yang kita miliki tentang siklus besar astronomi. Seperti disebutkan di awal video, mirip efek kupu-kupu. Setiap 2,4 tahun, tarikan gravitasi Mars menggeser jalur bumi mengelilingi matahari, yang berakibat menghangatnya iklim bumi. Dan bumi yang lebih hangat menyebabkan terbentuknya pusaran air besar yang akhirnya menjungkir balikan air laut dalam. Dan satu hal lagi, siklus yang ditemukan dalam penelitian ini juga sejalan dengan periode iklim yang lebih hangat yang sudah diketahui sepanjang sejarah dunia, seperti maksimum thermal Paleocene-Eocene yang terkenal. Peristiwa ini terjadi sekitar 56 juta tahun yang lalu, ketika bumi menghangat sekitar 8 derajat Celcius. Banyak teori bermunculan untuk mencari tahu penyebabnya, seperti gangguan pada orbit bumi atau mungkin lewatnya komet. Tapi dengan penelitian baru ini, sepertinya Mars juga terlibat dalam peristiwa ini. Temuan baru ini cukup meyakinkan dan menarik, namun para ilmuwan masih perlu meneliti lebih banyak lagi untuk menghubungkan kemungkinan siklus perubahan iklim dengan arus laut dalam. Maksud saya, kerja mereka bagus dalam menemukan penjelasan untuk celah sedimentasi, tapi sejauh ini hanya berupa dugaan. Kesuksesan penelitian mereka sangat penting bagi komunitas ilmiah. Bagaimanapun juga, mengetahui kapan tepatnya siklus besar astronomi ini terjadi dan pengaruhnya terhadap bumi dapat sangat membantu kita. Terutama untuk membedakan kapan perubahan iklim terjadi karena peristiwa alam dan kapan perubahan iklim terjadi karena campur tangan manusia. Mempelajari pusaran air juga dapat memberikan wawasan penting bagi para ilmuwan tentang bagaimana perubahan iklim memengaruhi sirkulasi laut. Jadi alasan lain mengapa temuan ini sangat penting berkaitan dengan potensi runtuhnya sirkulasi balik meridional Atlantik. Singkatnya, ini adalah sistem arus laut yang mengedarkan air di Samudera Atlantik yang bertanggung jawab untuk membawa air hangat ke utara dan air dingin ke selatan. Inilah yang membawa kehangatan ke berbagai belahan dunia dan juga nutrisi yang menopang kehidupan laut. Namun ada beberapa kekhawatiran bahwa sistem ini akan berhenti atau menjadi terlalu lambat dalam waktu dekat. Jika itu terjadi, air permukaan yang kaya oksigen tidak akan bercampur lagi dengan air yang lebih dalam. Tapi untungnya, kemungkinan hubungan antara Mars dan bumi ini memberikan pandangan positif terhadap situasi ini dengan menunjukkan bahwa di dunia yang lebih hangat, lebih kuatnya arus laut dalam dapat mencegah laut kita dari stagnasi. Namun sekali lagi, ini hanyalah sebuah dugaan. Buktinya masih sedikit. Beberapa ahli yang skeptis mengatakan bahwa meskipun pusaran air memang menjadi lebih aktif selama beberapa dekade terakhir, pengamatan satelit menunjukkan bahwa arusnya tidak selalu dapat mencapai dasar laut dan mempertahankan sirkulasi air yang efektif. Untuk saat ini, yang kita tahu adalah sulit untuk mengatakan siapa yang benar. Hanya penelitian berikut ini yang akan menjawabnya. Bagaimana kamu mempersiapkan diri untuk perjalanan jauh? Kamu mungkin mencari rute di Google Maps atau menonton panduan perjalanan di YouTube. Atau mungkin kamu bertanya kepada seseorang yang pernah ke sana. Tapi bagaimana kalau kamu menuju ke tempat yang belum pernah dikunjungi manusia? Iya, maksudku tetangga kita si planet merah. NASA merencanakan misi ke Mars pada akhir tahun 2030-an atau awal tahun 2040-an. Itu masih terlalu jauh di masa depan, jadi gimana kalau kita mulai bersiap-siap sekarang? Ini tidak sejauh dari yang kamu duga. Para astronot pemula menghabiskan setidaknya 2 tahun untuk berlatih agar bisa pergi ke luar angkasa. Untuk setiap jam yang mereka habiskan di luar angkasa, mereka harus menghabiskan 10 jam di bumi. Pelatihan ini hanya berlaku untuk berjalan-jalan di luar angkasa dan stasiun luar angkasa internasional. Sejauh ini sekitar 600 orang telah pergi ke luar angkasa. Tapi manusia belum pernah menginjakan kakinya di Mars. Bepergian ke planet ini akan membutuhkan pelatihan yang berbeda. Adakah wilayah di bumi yang sangat mirip dengan Mars? Para astronot misi Apollo dilatih di Nevada. Disinilah Neil Armstrong dan rekan-rekan astronot lainnya merasakan bagaimana rasanya permukaan bulan. Tapi Mars berbeda dengan bulan. Mars memiliki gravitasi dan atmosfer. Dalam aspek ini, Mars mirip dengan planet kita, tapi hanya ada di satu negara, lebih tepatnya Islandia.
NASA menggunakan pulau di ujung utara Eropa ini sebagai tempat uji coba untuk misi Mars 2020. Dan misi ini tidak melibatkan pendaratan manusia di planet merah kok, hanya sebuah robot penjelajah kecil yang mencari tanda-tanda kehidupan. Tapi robot berteknologi tinggi ini masih butuh latihan. Yuk kita lakukan sedikit uji coba sendiri, bandingkan bentang alam di Mars dan Islandia. Apakah kalian kesulitan menemukan perbedaannya? Bagus, artinya para ilmuwan telah memilih tempat latihan yang ideal untuk misi Mars mendatang. Sebuah area yang sepenuhnya tandus dan tanpa kehidupan. Begitulah menurut seorang peneliti yang terlibat dalam misi ini dalam menggambarkan Islandia. Deskripsi ini sangat cocok dengan kondisi yang akan dihadapi para astronot di Mars. Tapi apa yang istimewa dari Islandia ya? Di sana ada lembah-lembah yang terbentuk akibat letusan gunung berapi. Pulau ini juga masih muda dari segi geologi. Sederhananya, masih dalam proses pembentukan. Lava yang mengalir, air, gunung berapi, angin yang mengamuk. Islandia memiliki semuanya. Slogan negara ini adalah negara api dan es. Populasi pulau ini hanya sekitar 350.000 jiwa lebih. Sebagai perbandingan, kota Cleveland di Ohio memiliki lebih banyak penduduk daripada seluruh negara Islandia. Tapi ukuran tidak selalu berarti. Masih ingat Euro 2016 ketika Inggris kalah dari Islandia dengan skor 1-2? Para pemain mereka menjadi bintang dalam semalam, tapi penduduk Islandia lebih dekat dengan bintang-bintang daripada yang kamu duga. Negara ini memiliki badan antariksa sendiri. Iya, kamu nggak salah dengar. Badan ini sebenarnya terdiri dari 2 orang yang mencoba mempromosikan Islandia sebagai sebuah terestrial yang mirip dengan Mars. Singkatnya, ini berarti Islandia sangat mirip dengan planet merah. Duo lokal ini ingin membuat para ilmuwan luar angkasa memilih Islandia sebagai tempat pelatihan untuk astronot masa depan. Argumen terbesar mereka adalah biaya yang lebih murah. Mengirim orang dan peralatan ke luar angkasa itu mahal. Menurut Elon Musk, biaya peluncuran SpaceX sekitar $2 juta. Itu jauh lebih murah daripada peluncuran NASA pada umumnya. Sebagian besar penelitian ruang angkasa dilakukan di bumi. Antartika sangat ideal untuk mempelajari tempat-tempat yang dingin dan terpencil di luar angkasa. Hawaii sangat cocok untuk mengeksplorasi tabung lava dan komposisi bebatuan. Bayangkan saja logistik di balik pergi ke kedua wilayah ini secara bersamaan. Disinilah Islandia berperan. Islandia memiliki beragam habitat yang relatif dekat satu sama lain. Jadi, apa yang akan dilakukan para astronot yang akan pergi ke Mars di masa depan di Islandia? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita kembali ke masa lalu. Nevada bukanlah satu-satunya tempat yang dikunjungi para astronot NASA lebih dari setengah abad yang lalu. Mereka juga mempersiapkan diri untuk berjalan di permukaan bulan di Islandia. Tujuan utama mereka untuk mengumpulkan sampel batuan. Sampel-sampel ini biasanya ditemukan di dekat gunung berapi dan lava, dan Islandia punya banyak sekali. Sekitar 60% lanskap setempat berbatu dan terjal. Hal ini membuat pulau seluas Kentucky ini terasa seperti planet lain, ditambah lagi dengan fakta bahwa 80% Islandia tidak berpenghuni. Maka kamu akan mendapatkan tempat bermain yang sempurna bagi para astronot. Dan ada satu lagi kemiripan dengan Mars. Di musim panas, matahari seolah-olah tidak pernah terbenam di Islandia. Penduduk setempat pergi berbelanja pada pukul 3 pagi. Pada bulan Juni misalnya, malam hanya berlangsung selama 2 jam. Seperti tujuan pesta yang sempurna ya? Nggak juga. Siapa coba yang mau berpesta di suhu beku 5 derajat Celcius? Itulah suhu udara terendah rata-rata di bulan Juni. Para astronot masa depan menghabiskan waktu berminggu-minggu di Islandia mencoba menyesuaikan diri dengan kondisi yang aneh ini. Hal ini membantu mereka mempersiapkan diri untuk menghadapi hari-hari yang panjang di Mars. Ini bukan mengada-ngada karena hari-hari di planet merah lebih panjang 40 menit daripada di bumi. Ini sih nggak lama kalau dibandingkan panjangnya hari di planet lain. Di Jupiter, 1 hari berakhir hanya dalam waktu kurang dari 10 jam, sementara 1 hari di Venus sama dengan 243 hari di bumi. Tapi kita mendarat dulu di Mars yuk, baru memikirkan planet lain.
Sudah memikirkan perhitungannya? Kalau 1 hari di Mars 40 menit lebih lama daripada di bumi, maka berapa lama 1 tahun di Mars? Aku berani bertaruh bahwa perhitunganmu nggak benar. Kamu lupa kan memperhitungkan satu hal penting? Planet ini lebih jauh dari matahari daripada bumi. Artinya 1 tahun di Mars berlangsung selama 687 hari, hampir 2 kali lebih lama dari 1 tahun di bumi. Maaf para calon astronot, kalian akan mendapatkan kue ulang tahun setiap 2 tahun sekali. Ada satu lagi hal minus dari planet merah, beneran minus. Suhu rata-rata planet ini adalah minus 60 derajat Celcius. Bikin iklim Islandia terasa seperti di daerah tropis ya. Terlepas dari kondisi cuaca yang ekstrem ini, para ilmuwan percaya bahwa air pernah mengalir di Mars. Di mana ada air, di situ ada kehidupan. Itulah sebabnya para ilmuwan NASA menurunkan rover kecil di tengah-tengah kawah yang mereka duga dulunya adalah sebuah danau. Disinilah peluang terbesar untuk menemukan bukti kehidupan. Bagaimana dengan bentuk kehidupan di Mars? Sepertinya itu bukan fiksi ilmiah. Planet ini memiliki kutub seperti bumi, dan bukan hanya itu, para ilmuwan percaya bahwa mereka bahkan telah mendeteksi adanya salju di Mars. Atmosfernya 100 kali lebih tipis daripada atmosfer bumi, tidak ada udara segar, tapi tidak terlalu keras seperti planet lain. Di Venus ada hujan asam dan suhunya cukup tinggi untuk melelehkan timah, dan di Jupiter ada badai raksasa yang mengamuk selama berabad-abad, bikin kita jatuh cinta lagi pada planet biru ini. Bahkan Islandia terdengar menyenangkan sekarang. Kamu mungkin jadi ingin belajar bahasa Islandia. Kalau berhasil, maka kamu bahkan bisa membaca Norse kuno, bahasanya orang-orang Viking. Kamu akan tahu 100 kata untuk kata angin saja. Ini akan sangat berguna karena kecepatan angin di pulau ini bisa mencapai 64 km per jam. Di tempat terbuka, kamu harus berpegangan pada pagar atau rambu-rambu untuk bisa tetap berdiri. Iklim Islandia akan membuatmu berpikir 2 kali sebelum pindah ke sana, tapi bagi para astronot, utamanya yang sedang mempersiapkan diri menuju dunia lain, tempat ini sangat cocok. Islandia juga sama mengesankannya di bawah tanah, bahkan pulau ini mungkin memegang kunci untuk mempertahankan kehidupan manusia di Mars. Permukaan planet ini sangat tidak ramah, tanahnya beracun dan kasar, tanah ini bisa dengan mudah mengoyak pakaian astronot. Tapi di bawah tanah, kondisi kehidupan di sana lebih bisa ditoleransi, dan Islandia memiliki model kehidupan nyata dari hunian bawah tanah yang potensial ini. Tabung lava, terowongan panjang yang diciptakan oleh lava yang naik ke permukaan. Koridor yang mirip labirin ini adalah habitat manusia yang sempurna dan hemat biaya. Alam telah membangunnya untuk kita. Para astronot masa depan bisa berjalan melalui lorong lava serupa di Islandia. Siapa tahu suatu hari nanti, langkah hati-hati mereka bisa menjadi lompatan besar bagi umat manusia. Bayangkan kamu menjadi salah satu orang pertama yang dikirim untuk menjelajahi Mars. Saat kamu mendekati planet merah, sesuatu yang aneh dan menyeramkan menarik perhatianmu. Di sana, ya di sana. Bukankah itu terlihat seperti kepala beruang mamut? Apa? Atau siapa yang bisa membuat moncong beruang di tengah-tengah kawah? Sayangnya, atau haruskah kukatakan untungnya, gak ada yang misterius dari kepala beruang ini. Itu hanya pareidolia wajah. Itu adalah kecenderungan untuk melihat struktur wajah dalam hal-hal sehari-hari. Tapi berbicara tentang temuan di Mars, haruskah kita mengganti nama fenomena tersebut menjadi beruang idolia? Kamu sudah menduganya kan? Baiklah, coba lihat. Kamu akan melihat bukit berbentuk V yang terlihat seperti hidung. Lalu ada 2 kawah yang terlihat seperti mata. Lalu ada pola rekahan melingkar kepala yang mengelilingi hidung dan mata. Para ahli menduga bahwa wajah tersebut bisa tercipta ketika endapan mengendap di atas kawah tumbukan yang terkubur. Dan hidungnya mungkin berupa lumpur atau lubang vulkanik dengan lava yang mengeras atau aliran lumpur di sekelilingnya. Bagaimanapun, kawahnya memang terlihat seperti wajah beruang, aku akui itu. Namun berkat HiRISE, kamera Mars Reconnaissance Orbiter's High Resolution Imaging Science Experiment, salah satu akronim NASA yang mengagumkan. Kita bisa melihat kawah-kawah aneh lainnya di planet merah, seperti wajah tersenyum, burung, atau gajah. Pertama, mari kita lihat wajah Mars yang terkenal itu. Gambar ini pertama kali diambil oleh pengorbit Viking pada tahun 1976.
Pada waktu itu resolusinya jelas sangat buruk, ditambah lagi pencahayaannya miring. Hasilnya adalah foto yang mengejutkan orang-orang di tahun 1970-an. Wajah yang diukir dari batu menatap ke arah bumi. Apakah itu berarti ada peradaban lain di Mars yang membuat monumen ini? Tidak. Lihatlah foto tempat yang sama yang diambil oleh Mars Reconnaissance Orbiter saat ini. Resolusinya jauh-jauh lebih baik dan wajahnya secara ajaib berubah menjadi bukit biasa. Atau lihatlah Bigfoot mungil ini yang gambarnya diambil pada tahun 2008. Aku bilang mungil karena makhluk ini hanya setinggi beberapa inci saja. Dan ketika foto itu diambil, Bigfoot hanya berjarak beberapa meter dari kamera. Dan di sini seseorang yang penasaran memperbesar gambar di atas batu kecil dan melihat sesuatu yang menyerupai gorila. Begitulah awal mula beberapa orang mulai percaya bahwa ada kera di Mars. Ya, benar. Mari kutunjukkan beberapa contoh makhluk dan wajah imajiner di planet merah. Sebagian besar berasal dari serangkaian gambar yang diambil oleh kamera Themis. Saat ini, kamera ini berada di dalam wahana Mars Odyssey yang hanya membutuhkan waktu 2 jam untuk mengorbit planet merah dan membawa sejumlah instrumen ilmiah penting. Izinkan aku memperkenalkan My Happy Martian kepadamu. Kawah selebar 3 km ini difoto pada tahun 2008. Rantai kawah berikutnya tampak seperti tawon dengan sayap puing-puing tumbukan yang halus. Seluruh fitur ini mungkin diciptakan oleh meteorit yang jatuh pada sudut yang sangat rendah dan pecah berkeping-keping tepat sebelum tumbukan. Apakah kamu melihat mammoth berbulu atau gajah di sini? Aliran lava di salah satu wilayah di Mars meninggalkan gambar ini di tanahnya yang berwarna kemerahan. Daerah itu sendiri yang disebut Elysium Planitia, terkenal dengan aliran lava termuda di planet ini. Misalnya, yang tampak seperti mammoth kemungkinan besar terbentuk dalam 100 juta tahun terakhir. Baru kemarin. Mari kita bicara tentang cinta, atau lebih tepatnya simbolnya hati. Apakah kamu menyukai 2 hati di permukaan planet merah ini? Yang satu ini sebenarnya adalah puncak Mesa yang dibatasi oleh embun beku. Dan bentuk hati ini adalah kawah tumbukan. Tumbukan itu mengoyak material permukaan yang gelap dan menyingkap tanah yang lebih terang di bawahnya. Kemudian, sebagian materi itu mungkin terbang ke bawah dan membentuk hati. Dan ini adalah burung kolibri yang tertutup debu. Dapatkah kamu melihat paruh dan kepalanya yang panjang? Para ilmuwan gak yakin bagaimana bentuk ini terbentuk, tapi mereka menduga erosi dan angin berperan dalam pembentukannya. Endapan bukit pasir yang gelap ini terlihat seperti serigala yang melolong. Dan di sini, dapatkah kamu melihat serangkaian roda gigi yang saling bertautan? Gambar ini terlihat seperti huruf T, kan? Patahan sudut kanan tercipta akibat peregangan tektonik kerak Mars. Menurutmu, apakah kita bisa menemukan huruf-huruf alfabet lainnya di Mars? Kenapa enggak? Lalu bagaimana dengan benda aneh lainnya yang ditemukan astronom di permukaan Mars? Apakah itu pintu ke rumah seseorang? Kendaraan penjelajah Curiosity milik NASA yang mengirimkan foto ini ke bumi. Foto ini menjadi viral karena formasi di sini, terlihat seperti pintu. Sayangnya, para ilmuwan yang berpikiran rasional dengan cepat mengecewakan kita. Mereka menyatakan bahwa itu hanyalah bagian alami dari bentang alam Mars. Ada beberapa petunjuk yang membuat mereka berpikir bahwa itu bukan pintu yang sebenarnya. Misalnya, bukaannya sangat kecil, hanya setinggi 1 meter. Mereka yakin bahwa apa yang terlihat seperti pintu sebenarnya adalah sebuah lubang di batu yang dibuat oleh kekuatan alam, seperti angin dan erosi. Kalau kamu melihat batuan lebih dekat, kamu mungkin akan melihat strata, yaitu lapisan lumpur yang menonjol karena lebih keras daripada material di sekitarnya. Lapisan-lapisan ini menukik di sini, di sebelah kiri, dan sedikit lebih tinggi di sebelah kanan. Lapisan-lapisan ini kemungkinan muncul sekitar 4 miliar tahun yang lalu di sungai atau bukit pasir yang tertiup angin. Sejak lapisan-lapisan itu mulai terlihat, angin Mars yang sangat kuat mengikis lapisan-lapisan tersebut. Dan lihat ini, lihat retakan-retakan itu. Begitulah cuaca batuan di planet merah. Gua kecil ini mungkin terbentuk ketika beberapa retakan melintasi lapisan batuan. Sebuah batu besar yang cukup besar mungkin jatuh karena beratnya sendiri, dan inilah yang menyebabkan terbentuknya lubang berbentuk pintu.
Teori ini cukup masuk akal, karena meskipun gravitasi di Mars nggak sekuat di bumi, tapi masih cukup kuat untuk melakukannya. Selain itu, lihat batu di sebelah kanan bukaan itu. Itu memiliki tepi vertikal yang sangat halus. Pasti itu pelakunya. Mungkin batu itu jatuh belum lama ini. Tapi bukan hanya planet merah yang bisa membanggakan diri karena memiliki formasi yang nggak biasa. Mari kita lihat komet ini sebagai contoh. Foto ini diambil oleh wahana antariksa Eropa, Rosetta, pada tahun 2014. Bisakah kamu melihat wajah di sisi kanannya? Atau bulan? Inilah kelinci yang terkenal. Kelinci ini duduk terbalik dengan telinga mengarah ke bawah. Beberapa orang melihat manusia di bulan. Bisa jadi wajahnya atau seluruh tubuhnya. Kalau seseorang melihat sosok manusia utuh, biasanya terlihat seperti membawa tongkat. Kadang-kadang itu adalah katak. Untuk menemukannya, lihatlah sisi kiri atas satelit kita. Katak itu menghadap ke atas. Lihat. Sekarang perhatikan bintang neutron yang sedang berputar. Bintang seperti ini merupakan inti bintang raksasa super yang runtuh dan memiliki massa total 10 hingga 25 massa matahari. Kecuali lubang hitam dan beberapa objek hipotetis, seperti bintang quark atau lubang putih. Bintang neutron merupakan objek bintang yang paling rapat dan paling kecil. Nah, kembali ke bintang yang satu ini. Seperti yang kalian lihat, objek ruang angkasa yang berada 17.000 tahun cahaya dari bumi ini dikelilingi oleh awan partikel-partikel yang sangat energetik. Dan gambar ini yang diambil oleh Chandra X-ray Observatory milik NASA, muncul pada tahun 2009 dan menjadi viral dalam waktu singkat. Semua itu karena banyak orang melihat struktur seperti tangan di antara semua benda-benda angkasa. NASA menjelaskan bahwa bintang tersebut berputar sangat cepat, memuntahkan energi ke ruang angkasa di sekelilingnya. Hal ini menciptakan struktur yang menarik dan rumit, seperti tangan kosmik besar yang dilihat banyak orang. Perhatikan nebula kepala kuda di rasi Orion. Ini adalah awan debu dan gas yang sangat dingin dan gelap yang pertama kali dicatat pada tahun 1888. Bayangkan gelap ini diciptakan oleh debu, dan di dasar nebula terdapat banyak titik terang, yaitu bintang-bintang muda yang sedang dalam tahap pembentukan. Perhatikan bintang yang sangat terang di sisi kiri atas kepala kuda. Radiasinya sangat kuat sehingga bintang ini mulai mengikis awan di sekelilingnya. Artinya, dalam jutaan tahun, nebula itu nggak akan tampak seperti kepala kuda lagi. Aku nggak akan ada lagi saat itu. Teleskop Very Large Telescope milik European Southern Observatory atau ESO berhasil memotret tabrakan 3 galaksi yang berbeda. Kita bahkan bisa mengamati efek tabrakan itu terhadap satu sama lain. Yang paling keren, saat bertabrakan, ketiga galaksi itu menciptakan bentuk yang bisa dikenali. Karena bukankah bentuknya seperti burung kolibri raksasa? Oh, ada sesuatu yang sedang mendekati permukaan planet ini. Benda itu tampak seperti bola api yang meluncur semakin dekat dengan kecepatan yang benar-benar luar biasa. Tak lama kemudian, tabrakan pun tak terelakkan. Boom! Tabrakan itu meninggalkan kawah yang sangat besar. Tabrakan itu juga menguapkan ribuan kilometer kubik batuan padat, serta memicu serangkaian bencana alam yang mengerikan. Ya, aku tahu apa yang ada di pikiran kalian. Kalian pasti berpikir aku sedang membicarakan tabrakan dahsyat yang terjadi sekitar 66 juta tahun yang lalu di bumi. Iya, tabrakan yang bertanggung jawab atas kepunahan dinosaurus non-unggas dan 3/4 bentuk kehidupan lain di planet kita. Tapi enggak, bencana yang aku bicarakan ini terjadi di planet lain. Ilmuwan menduga tetangga dekat kita, Mars, pernah mengalami bencana yang sama dengan yang menimpa bumi. Kejadiannya sekitar 3,4 miliar tahun yang lalu. Tabrakan asteroid itu mungkin menyebabkan mega tsunami di planet merah, mirip dengan tabrakan Chicxulub di bumi. Ilmuwan telah mengidentifikasi kawah tumbukan di Mars yang mungkin ditinggalkan oleh tabrakan komet atau asteroid dengan permukaan planet. Kemungkinan besar benda luar angkasa itu mendarat di lautan, di dataran rendah utara Mars. Tumbukannya sangat kuat sehingga menyebabkan mega tsunami. Sebelum penelitian terbaru, lokasi pasti kawah tabrakan itu belum diverifikasi. Itu masih berupa teori. Untuk memastikannya, sebuah tim astronom melakukan simulasi tabrakan komet dan asteroid di area yang mereka duga sebagai kawah tumbukan. Mereka bahkan menamai kawah ini Pol.
Pol memiliki luas 109 km dan terletak di wilayah yang hampir 120 meter di bawah permukaan laut. Simulasi itu membentuk beberapa kawah dengan ukuran yang sama dengan pol. Salah satu simulasi menyatakan bahwa kawah-kawah ini ditinggalkan oleh asteroid selebar 8 meter yang mengalami hambatan kuat. Simulasi lainnya menunjukkan bahwa kawah-kawah itu disebabkan oleh asteroid yang lebih kecil dan memiliki resistensi yang lebih lemah. Tapi menurut kedua simulasi itu, kawah tabrakannya berdiameter hampir 112 km. Tabrakan tersebut menghasilkan mega tsunami hingga 1.500 km jauhnya dari pusat lokasi tabrakan. Simulasi ini juga membantu ilmuwan memperkirakan ketinggian tsunami. Tingginya sekitar 250 meter, hampir setinggi Menara Eiffel. Para peneliti juga mengatakan bahwa kawah Pol mungkin mirip dengan kawah tumbukan Chicxulub di planet kita. Asteroid Chicxulub seperti yang kita kenal sekarang diyakini berasal dari bagian terluar tata surya. Benda angkasa ini setidaknya berukuran 10 km. Asteroid ini menabrak perairan laut dangkal di dekat semenanjung Yucatan. Hantamannya sangat kuat sehingga meninggalkan jejak di seluruh permukaan planet. Pada tahun 2021, para peneliti menemukan bahwa tabrakan tersebut telah menciptakan megariak ke dalam kerak bumi di wilayah Louisiana Tengah saat ini. Sebuah studi yang lebih baru menunjukkan bahwa asteroid tersebut juga memicu tsunami yang begitu dahsyat sehingga mengikis sedimen dasar laut yang berjarak separuh bumi. Tim ilmuwan mereka ulang kejadian-kejadian dalam 10 menit pertama setelah tumbukan. Rekaan tersebut menunjukkan bahwa asteroid itu menghasilkan gelombang hingga 30.000 kali lebih besar daripada salah satu tsunami terbesar yang pernah tercatat, yakni tsunami Samudra Hindia yang menghantam Indonesia pada tahun 2004. Tabrakan itu memindahkan begitu banyak air sehingga menciptakan gelombang setinggi hampir 1,5 km. Itu seperti 2 Burj Khalifa, yakni bangunan tertinggi di dunia yang ditumpuk. Dan pastinya area yang kosong itu tidak kosong untuk waktu yang lama. Lautan menyembur kembali untuk mengisi kawah, tapi dalam prosesnya air laut itu hanya tertahan di tepi kawah dan hal ini menghasilkan lebih banyak gelombang. Setelah itu, gelombang tsunami setinggi lebih dari 10 meter menjalar ke seluruh dunia dengan kecepatan 1 meter per detik, menghantam semua garis pantai yang dilaluinya. Bayangkan, ada bangunan 3 lantai yang menghampirimu dengan begitu kencangnya. Gak heran kalau gelombang terbesar dan tercepat terjadi di dekat area tumbukan di perairan terbuka Teluk Meksiko. Ombak itu naik setinggi lebih dari 100 meter. Itu lebih tinggi dari Patung Liberty dan bergerak dengan kecepatan 10 kali lebih besar dari gelombang tsunami yang lebih jauh. Tapi mari kita kembali ke planet merah. Beberapa ahli berpendapat bahwa tidak hanya 1, tapi 2 mega tsunami bisa terjadi di Mars. Tsunami ini bisa dipicu oleh 2 tabrakan meteor yang berjarak jutaan tahun. Di antara 2 tabrakan ini, Mars mengalami periode perubahan iklim. Akibatnya, air cair di permukaan Mars berubah menjadi es. Dengan kata lain, tumbukan asteroid pertama kemungkinan besar menghasilkan gelombang yang terdiri dari air cair. Dan tsunami kedua kemungkinan besar terbentuk dari bongkahan-bongkahan air es yang membulat. Ngomong-ngomong, asteroid terbesar yang pernah menabrak bumi mungkin bukanlah asteroid yang memusnahkan dinosaurus. Tabrakan yang jauh lebih dahsyat kemungkinan besar terjadi sekitar 3,5 miliar tahun yang lalu. Bukti baru yang ditemukan para ilmuwan di barat laut Australia menunjukkan bahwa asteroid yang kumaksud ini berukuran 19-29 km. Asteroid itu menghantam bumi dengan kecepatan yang sangat tinggi dan melepaskan energi yang tak terbayangkan. Hal ini bikin aku mikir, gimana kalau hal seperti itu terjadi di masa kini? Lebih dari 30.000 objek yang mengitari bumi akhir-akhir ini berpotensi menabrak planet kita. NASA menganggap sekitar 1.500 diantaranya berpotensi berbahaya. Batu-batu luar angkasa ini merupakan sisa-sisa yang tertinggal setelah tata surya terbentuk sekitar 4,6 miliar tahun yang lalu. Sebagai contoh, di tahun 2004, para astronom menemukan asteroid besar yang mendekati bumi. Pengamatan pertama menunjukkan bahwa kemungkinan batu angkasa itu menabrak planet kita kurang dari 3%. Asteroid tersebut diberi nama Apophis.
Ukurannya lebih dari 365 meter dan beratnya sekitar 20 juta ton. Asteroid ini akan melintasi langit pada tanggal 13 April 2029. Apopis akan melintas pada jarak sekitar 30.000 km dari permukaan bumi. Tapi, meskipun batu antariksa ini akan melintasi bumi pada tahun 2029, bukan berarti ia tidak akan kembali lagi 15 tahun kemudian, yaitu pada tahun 2036. Kalau objek semacam itu menabrak planet kita, konsekuensinya nggak bisa diprediksi. Mulai dari kaca yang pecah dan jendela yang rusak, hingga sebagian besar bentuk kehidupan yang musnah dari muka bumi. Mungkin bakal ngaruh ke internet juga. Gagasan yang terakhir tadi nyaramin banget sih, tapi untungnya teknologi modern mungkin bisa membantu kita menghindari konsekuensi bencana. Para ahli telah mengembangkan beberapa cara untuk mencegah terjadinya bencana di dunia nyata, kayak yang di film-film itu. Salah satunya, kita bisa menggunakan pesawat antariksa untuk membelokkan pengunjung dari luar angkasa ini dari jalurnya, atau bisa juga dengan cara meledakannya. Ilmuwan juga bisa memperlambat kecepatannya dengan bantuan sinar matahari yang terpusatkan, atau kita mungkin bisa menariknya dengan traktor gravitasi. Ini adalah pesawat ruang angkasa teoritis yang bisa memengaruhi objek di luar angkasa tanpa menyentuhnya. Dalam film-film sci-fi, asteroid besar seringkali menyelinap mendekati bumi dan menjadi kejutan yang tidak mengenakan bagi para astronom. Asteroid ini meluncur menuju planet kita dengan kecepatan sangat tinggi dan baru diketahui beberapa minggu atau bahkan beberapa hari sebelum tabrakan. Kenyataannya, para ilmuwan terus mengamati semua objek besar di lingkungan bumi. Artinya, akan ada banyak waktu untuk melakukan sesuatu sebelum tabrakan terjadi. Ada 3 jenis misi yang bisa dipersiapkan ilmuwan dalam waktu singkat. Misi tipe 0 adalah saat sebuah wahana antariksa yang berat meluncur ke arah si penyusup dengan satu tujuan, yaitu membelokkannya dari lintasannya. Dalam kasus ini, para astronom harus mengandalkan informasi yang sudah tersedia. Misi tipe 1 akan melibatkan pengintai. Wahana ini akan diluncurkan terlebih dahulu untuk mendapatkan informasi lebih detail tentang batu antariksa itu. Baru setelah itu, wahana utama akan diluncurkan. Dengan informasi yang lebih akurat, perjalanannya akan jauh lebih produktif. Dan kalau para ilmuwan memilih misi tipe 2, mereka akan mengirimkan pengintai dan wahana antariksa kecil bersamaan. Wahana antariksa akan membelokkan asteroid sedikit dari lintasannya. Kemudian pengintai akan mengumpulkan semua informasi yang dibutuhkan. Berdasarkan data ini, wahana antariksa akan menyelesaikan tugasnya dengan dorongan kedua yang lebih halus. Kalau metode ini tidak ada yang berhasil satupun, kita bisa mencoba masuk ke dalam tanah atau bahkan membangun tempat berlindung di dasar laut. Tapi dalam kasus ini, kita harus menemukan sumber energi yang dapat membantu kita bertahan hidup setidaknya selama beberapa dekade. Ditambah lagi, kita harus menciptakan sistem pendukung kehidupan yang bisa menjaga udara dan air tetap segar. Kita udah nemu peradaban lain nih. Jangan-jangan itu pintu rumah penghuni planet lain. Kita bisa ngintip jendelanya nggak ya? Foto ini dikirim oleh Curiosity milik NASA yang sekarang berada di permukaan Mars. Tapi sayangnya, kita belum mendapat hasil yang menggembirakan. Para astronom mengklaim temuan ini cuma bagian alami dari lanskap Mars. Ada sejumlah petunjuk yang membuat mereka mengiranya sebagai pintu asli. Apalagi tingginya yang cuma 1 meter. Kali aja penghuni Mars emang gak begitu tinggi kan? Tapi para saintis tetap bilang kalau objek yang diduga sebagai pintu itu sebetulnya hanyalah lubang pada batu yang terbentuk oleh kekuatan alam, seperti angin dan erosi. Tapi kalau diperhatiin baik-baik, pintu ini punya lapisan celah menonjol karena terbuat dari bahan yang lebih keras daripada material di sekitarnya. Lapisan celah ini lebih rendah di sebelah kiri, lalu sedikit naik di sebelah kanan. Kemunculannya bermula sekitar 4 miliar tahun yang lalu di area sungai atau gumuk yang tertiup angin. Setelah pola ini terlihat, angin kencang di Mars terus memperparah pengikisannya. Lapisan celah tadi rupanya menghilang di dalam pintu. Amati gambar ini deh. Kamu ngelihat retakan nggak? Di sini. Jadi beginilah erosi batu yang ada di planet merah. Gua kecil ini mungkin muncul saat sejumlah retakan memotong lapisan celah. Mungkin aja batu besar yang runtuh karena terlalu berat, kemudian menghasilkan celah berbentuk pintu.
Bisa jadi memang begitu. Meskipun gravitasi di Mars lebih lemah daripada gravitasi bumi, hal ini bisa aja terjadi. Lihat aja tuh, batu yang ada di samping kanan celah. Ujung vertikalnya kelihatan mulus. Pasti ini nih penyebabnya. Mungkin batu tersebut belum lama jatuh dan angin Mars belum menyapunya. Angin di Mars memang kencang banget. Planet ini dikenal dengan badai debunya yang parah. Bahkan saking parahnya, debu yang berterbangan bisa menutup pandangan kita ke arah Mars dari teleskop bumi. Badai ini terjadi setiap tahun dan menyebar di area seluas benua. Bahkan nggak tanggung-tanggung loh. Durasinya bisa berlangsung sampai berminggu-minggu. Selain badai tahunan ini, ada juga badai besar yang jarang terjadi. Tapi tiupannya lebih kencang dan lebih parah. Badai ini bernama badai debu global karena tiupannya menyebar ke seluruh Mars. Kalau kamu sampai terjebak di badai terdahsyat Mars, efeknya nggak separah dugaanmu kok. Kecepatan angin maksimalnya mencapai 96 km per jam. Padahal kecepatan badai di bumi bisa mencapai 2 kali lipatnya. Perlu diingat juga, atmosfer di planet merah 1% lebih padat daripada atmosfer bumi. Makanya, kalau kamu pengen main layangan di permukaan Mars, anginnya harus jauh lebih kencang daripada angin di bumi. Kalau nggak gitu, layanganmu nggak akan bisa terbang. Jadi intinya, meskipun Mars cukup berangin, tiupannya nggak sekencang di bumi. Oh, dari tadi aku sering nyebut Mars sebagai planet merah nih. Kira-kira kenapa ya? Planet tetangga kita ini dilapisi debu, tanah, dan batu yang mengandung banyak besi oksida. Makanya, permukaan Mars berwarna merah khas. Bahkan, hak ciptanya udah didaftarin loh. Enggak lah. Mars adalah planet keempat dari Matahari, jadi jaraknya nggak begitu jauh. Tapi tetap aja, kondisi di sana dingin dan sunyi. Suhu rata-rata di permukaannya sekitar minus 63 derajat Celcius. Tapi kalau kamu mau pergi ke kutubnya saat lagi dingin, sebaiknya pakai baju hangat, karena suhu di situ bisa ngedrop sampai minus 140 derajat. Meski begitu, beberapa areanya punya kondisi nyaman. Suhu hangat di situ bisa mencapai 21 derajat, nggak beda jauh dengan bumi kita. Mars adalah salah satu benda langit di tata surya yang paling sering dijelajahi. Bahkan saat ini, 2 penjelajah NASA, Curiosity dan Perseverance, sedang ada di Mars. Di sana juga ada pendarat InSight dan helikopter Ingenuity alias Genie. Perseverance adalah wahana tercanggih dan terbesar yang pernah dikirim ke planet lain. Perjalanan ke planet merah berlangsung selama 203 hari, dan Genie terbang ke Mars dengan menempel di perut Perseverance. Nebengnya sampai jauh banget ya. Aku punya cerita menarik nih. Semisal kamu jadi orang Babilonia yang hidup sekitar 5.000 tahun yang lalu. Jadi, Babilonia adalah kekaisaran di Mesopotamia kuno. Kamu masih ingat ini di pelajaran sejarah kan? Nah, tetanggamu tiba-tiba nanya begini, "Sekarang hari apa sih?" Terus kamu ngejawab, "Hari Mars." Loh, kok hari Mars? Babilonia kuno membagi 1 pekan jadi 7 hari, dan masing-masing hari dinamai dengan benda langit seperti bulan, matahari, Venus, dan sebagainya. Sedangkan hari Mars bertepatan dengan hari Selasa. Orang Babilonia meyakini hidup mereka dipengaruhi oleh benda langit yang menjadi nama hari mereka. Mars dikait-kaitkan dengan agresi karena berwarna merah. Makanya setiap Selasa, mereka ngadain upacara untuk ngilangin pengaruh negatif dari planet yang nggak ramah ini. Mars emang bisa kelihatan nggak bersahabat. Atmosfernya tipis banget. Volumenya cuma 1% dari atmosfer bumi. Jadi, udara yang bisa dihirup di planet merah ini 99% lebih sedikit. Sebagian besar atmosfer Mars terdiri dari karbon dioksida. Kalau persentasenya setinggi ini, karbon dioksida bisa meracuni manusia. Di Mars nggak ada oksigen yang bisa dihirup. Jadi kita cuma bisa menghirup 1/10 dari 1% oksigen di udara Mars. Itu jelas nggak cukup untuk bertahan hidup di sana. Sejauh ini, Mars punya 2 satelit bernama Deimos dan Phobos. Menurut para astronom, satelit ini mungkin pernah jadi asteroid yang tertangkap oleh medan gravitasi Mars. Bentuk satelit ini mirip kentang. Gravitasi Mars nggak bisa membentuknya jadi bola karena masanya terlalu kecil. Kalau bentuknya mirip kentang, kenapa nggak dinamai perkedel aja, ya kan? Biar lebih matching. Sekitar 24-40 juta tahun lagi, Mars diperkirakan akan punya cincin. Sisi terang masih bakal ada nggak ya? Makanya, tonton terus.
Gaya gravitasi Mars akan ngancurin Phobos sebagai satelit terbesarnya. Duh, si kentang bakal dihancurin jadi perkedel beneran tuh. Beberapa serpihan Phobos akan jatuh ke permukaan Mars, dan serpihan lainnya terus hancur, kemudian ngebentuk cincin di sekeliling Mars. Umur cincin ini mungkin akan mencapai 100 tahun. Permukaan Mars terbagi oleh sistem ngarai besar yang dikenal sebagai Valles Marineris. Wih, namanya mirip kayak menu makanan mewah. Ngarai ini membentang lebih dari 4.800 km atau kurang lebih sejauh jarak dari New York ke California. Ngarai terluasnya berdiameter 322 km dan kedalamannya mencapai 6 km. Jadi kalau diestimasi, ukuran Valles Marineris 10 kali lipatnya Grand Canyon di bumi. Objek yang satu ini juga nggak kalah besar loh. Olympus Mons adalah gunung berapi terbesar di tata surya dan letaknya ada di Mars. Tinggi Olympus Mons 3 kali lipatnya Gunung Everest atau gunung tertinggi di atas permukaan laut yang ada di bumi. Sedangkan dasar Olympus Mons kurang lebih sebesar 315 km persegi. Para saintis memperkirakan Mars pernah mengandung air. Mereka bisa dibilang begitu karena di permukaan planet merah ada banyak jaringan lembah sungai dan dasar danau purba. Di Mars juga ada mineral dan batuan yang cuma bisa terbentuk di dalam air. Mars juga mungkin pernah dilanda banjir bandang 3,5 miliar tahun yang lalu. Di planet merah memang masih ada air, tapi atmosfer Mars terlalu tipis sehingga air di bawah permukaannya nggak berwujud cair. Air ini justru berbentuk es dan berada di bawah permukaan kutub Mars, atau lebih tepatnya di tudung es kutub utara Mars. Air asin kadang bisa mengalir ke dinding kawah dan area lereng. Di atmosfer Mars juga ada sedikit air, tapi cuma dalam bentuk uap. Buat kamu yang pengen pindah ke Mars karena keseringan ngontrak di bumi, emang kamu yakin bakal betah di sana dengan air seminim itu? Permukaan Mars sangat kering, tandus, dan berbatu-batu. Pasti sulit dibayangin kan kalau dulunya bentang alam di sini juga mirip dengan di bumi? Malahan, ilmuwan juga meyakini kalau jutaan tahun lalu si planet merah pernah diselimuti lautan luas. Pada awal tahun 2021, NASA telah mengirimkan rover luar angkasa tercanggihnya menuju Mars. Misinya untuk mencari tanda-tanda kehidupan mikroba yang bisa dijadikan sebagai petunjuk masa lalu planet ini. Wahana luar angkasanya bernama Perseverance atau disingkat PERSI. Saat pertama kali mendarat, PERSI langsung nyetak rekor wah sepanjang sejarah. Rover ini mendarat dengan navigasi otomatis, kamera yang terpasang di atasnya bisa melacak permukaan Mars dan mencari tempat pendaratan yang ideal. Dengan begini, para ilmuwan bisa menerapkan opsi pendaratan yang paling sesuai saat meluncurkan misinya menuju Mars. Saat ini, PERSI tengah menjelajahi planet merah dengan bantuan sistem navigasi otomatis terupdate dan tercanggih. Sebagian besarnya difokuskan untuk menganalisis formasi batuan. PERSI juga dilengkapi dengan laser berteknologi tinggi untuk menembakkan berkas sinar kecil ke dalam batuan. Laser ini kemudian membentuk plasma dari sampel batuan. Setelah itu, spektrograf di atasnya akan menganalisis plasma agar bisa mengidentifikasi komposisi kimianya. Dua temuan PERSI yang paling signifikan sampai saat ini yaitu batuan Mazi dan Yigo. Kedua kata ini berasal dari bahasa Navajo sebagai bentuk penghormatan kepada insinyur NASA dari suku Navajo. Kata Mazi sendiri berarti Mars dan Yigo berarti rajin. Kedua batu ini termasuk batuan beku karena komposisinya hampir sama dengan garam. Jadi sederhananya, batuan beku ini terbentuk oleh letusan gunung berapi. Wujudnya juga nunjukin kalau Mazi dan Yigo telah terbentuk di lingkungan berair. Jadi bisa dipastiin kalau Mars memang pernah dipenuhi air. Tapi nggak cuma itu aja, di Mars juga ada batu unik lain yang dinamai Harbor Seal. Batu halus berwarna gelap ini diyakini telah terbentuk oleh angin barat laut yang berhembus kuat sehingga bikin bentuknya mirip hewan laut. Para ilmuwan telah berteori soal pola angin dan cuaca di Mars selama puluhan tahun. Temuan ini ternyata bisa mendukung model cuaca Mars yang sudah ada. PERSI telah mengirimkan lebih dari 20.000 gambar sejak mendarat di Mars pada bulan Februari tahun ini. Termasuk foto selfie-nya yang bikin heboh jagat internet. File audionya juga dikirimkan dari misi yang sama. Dan untuk pertama kalinya, para saintis bisa mendengar langsung bunyi angin di Mars yang nyeremin itu dengan bantuan mikrofon di atas rover.
Oksigen akhirnya bisa diproduksi di planet lain dengan teknologi manusia. Di dalam rover Percy terdapat kotak berlapis emas kira-kira seukuran aki mobil. Namanya MOXIE alias Mars Oxygen In Situ Resource Utilization Experiment atau eksperimen pemanfaatan sumber daya oksigen di lokasi Mars. Panjangnya ngalahin gerbong kereta. Semoga tadi aku nggak belibet nyebutinnya. 95% atmosfer Mars terdiri dari karbon dioksida. Unit MOXIE ini bisa mendifusi karbon dioksida melalui proses kimia kompleks lalu mengubahnya menjadi oksigen. Sampai saat ini, MOXIE telah menghasilkan 5 gram oksigen. Jumlahnya memang nggak seberapa sih, tapi metode ini sudah jadi terobosan baru di dunia sains. Oksigen segitu bisa dipakai selama 10 menit di lingkungan berudara kondusif dan temuan ini bisa jadi prospek yang bagus di masa depan. Mungkin aja kan kalau MOXIE bisa dipakai sebagai pemroses oksigen untuk seluruh koloni manusia di Mars. Tapi sekarang, para ilmuwan lebih fokus memanfaatkan MOXIE untuk memproduksi oksigen sebagai bahan bakar roket. Untuk mendorong pesawat modern berukuran standar menuju Mars, diperlukan 7 metrik ton bahan bakar roket plus 25 ton oksigen. Beban segitu pasti sangat berat lah kalau harus diangkut-angkut dari bumi. Kalaupun misi ke Mars bisa berawak dan pulang pergi, para ilmuwan juga harus mikirin cara bikin bahan bakar di permukaannya. Saat menjalankan misinya, Percy nggak cuma sendirian. Temennya juga ada. Rover ini dilengkapi dengan helikopter kecil super mahal bernama Ingenuity. Atau sebut saja Mawar. Bukan, yang bener Genie. Untuk bikin helikopter mini ini, NASA telah menggelontorkan dana sebanyak 1,14 triliun rupiah. Tapi emang worth it sih, karena Genie berhasil menorehkan sejarah dengan terbang ke planet lain memakai tenaga drone. Sebuah pencapaian besar kan? Para pembuatnya telah bersusah payah mendesain helikopter super mini ini agar bisa diangkut ke rover antar planet dan terbang ke planet lain. Setelah misi Genie berjalan mulus, mereka tengah mengumpulkan data dari helikopter uniknya untuk membantu desain drone mikro pintar di bumi. Helikopter ini dipakai untuk menjelajahi medan yang memang gak sesuai dengan rovernya. Genie mengudara di atas permukaan Mars sambil mengumpulkan data dan menjepret foto udara untuk selanjutnya dikirim ke bumi. Helikopter ini digerakkan dengan panel surya yang terpasang di atas bilah rotor. Mereka juga sempat takut kalau panelnya akan tertutup oleh lapisan debu tebal hingga bikin helikopternya macet. Tapi untungnya, gerakan udara di sekitar bilah rotor bisa ngebersihin panel surya itu. Di dalam mekanismenya, Genie membawa potongan kain seukuran perangko dari pesawat Wright bersaudara buatan tahun 1903 itu. Ini dilakukan untuk menghormati para perintis penerbangan tersebut. Rover Curiosity pertama kali mendarat di Mars pada tahun 2012 dan telah menjelajah planet merah itu selama lebih dari 12 tahun. Rover ini nggak didesain untuk mendeteksi kehidupan di Mars layaknya Perseverance, tapi untuk mencari tahu unsur pendukung kehidupan yang mencakup air dalam wujud cair, karbon, dan sumber energi. Curiosity telah menemukan Yellowknife Bay dan di situ pernah ada danau purba. Berbagai mineral yang berasal dari air juga telah terdeteksi. Berarti danau di situ nggak terlalu asam maupun asin dan mungkin pH-nya malah seimbang. Karbon, nitrogen, dan unsur pendukung kehidupan lain juga telah ditemukan di dalam kawahnya. Dan yang paling penting, Curiosity telah menemukan sumber energi bagi kehidupan mikroba. Memangnya seberapa mungkin sih kalau di Mars pernah ada kehidupan? Curiosity telah menorehkan sejarah dengan menjadi rover Mars pertama yang mendokumentasi serta mengukur badai debunya. Sama kayak di bumi, angin Mars terus bertiup hingga mengikis formasi geologinya sehingga banyak debu yang kemudian menghasilkan awan besar. Awan debu ini menyerap cahaya matahari lalu memanas dan memicu angin kuat. Tanpa curah hujan dan air laut, awan ini semakin melarat setelah bertahun-tahun hingga akhirnya menyelimuti seisi Mars dan menghasilkan badai debu raksasa. Pada tahun 2018 lalu, Curiosity telah mendokumentasi salah satu badai besar ini dari permukaan Mars. Rover ini juga mendeteksi intensitas cahaya matahari di Mars berkurang sampai 97%, lalu sejumlah bukit pasir besar mulai terbentuk. Curiosity telah mengukur tingkat radiasi di Mars selama lebih dari 10 tahun. Para ilmuwan pun jadi bisa mengira-ngira seberapa bisa kita akan terhindar dari radioaktif saat mendarat di Mars. Dan sejauh ini beritanya cukup menggembirakan karena tingkat radiasi di Mars kurang lebih sama dengan di Stasiun Luar Angkasa Internasional. Berarti para astronot akan bisa bertahan dalam perjalanan pulang pergi jangka panjang tanpa perlu khawatir dengan radiasi.
Gunung berapi tertinggi di tata surya, Olympus Mons, juga terdapat di Mars. Tingginya mencapai 21,9 km atau sekitar 2,5 kali tinggi Gunung Everest. Gunung berapi ini terbentuk jutaan tahun lalu saat gunung di Mars banyak memuntahkan lava cair ke seluruh permukaannya. Olympus Mons termasuk gunung api perisai, jadi nggak melontarkan lava dan kobaran api ke udara. Tapi lavanya cuma mengalir perlahan menuruni lereng sehingga konturnya lebih landai dan kemiringan rata-ratanya cuma 5%. Meski umurnya sudah jutaan tahun, Olympus Mons terbilang masih relatif muda. Makanya ilmuwan meyakini gunung ini masih berpotensi aktif dan bisa meletus sewaktu-waktu. Selain mengamati kondisi geologi di permukaan Mars, Curiosity juga mencatat kondisi langitnya. Pada bulan Maret 2021, rover ini menangkap warna benderang di langit Mars yang disebut sebagai awan induk mutiara. Warna-warni ini muncul saat semua partikel awan hampir sama, dan biasanya fenomena ini terjadi beberapa saat setelah awan terbentuk.